Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membuat soal online. Yang pertama adalah kita masuk ke browser kita buka website kita yaitu smpmuhajah.sch.id. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu ya, Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama adalah kita buka menu LMS. Nah, selanjutnya kulit bagian bawah, jangan lupa username dan password. Ya, kita klik saja. Ya, selanjutnya bagian ujung kanan ada tombol login. Nah, kita masuk saja. Password dan username ini sudah diberikan oleh admin masing-masing. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk sesuai dengan username dan passwordnya. Kemudian login jangan lupa. Nah, selanjutnya kita akan tampil bagian halaman seperti ini. Di sini ada home, kemudian ada dashboard, nah kemudian ada my course. Nah, selanjutnya untuk membuat soal kita perlu fokus ke soal kelas yang pertama dulu ya, kemudian nanti kita akan copy atau kita akan import ke kelas-kelas yang lain. Jadi fixkan dulu ke kelas bagian pertama. Nah, selanjutnya kita klik saja. Ya, di sini ada beberapa session, yaitu atau topik atau bab kita bisa tulis ya. Nah, di sini ada saya tulis bab 1 untuk ujian sekolah. Nah, ini sebagai contoh saja. Hal yang pertama agar kita bisa membuat atau mengedit halaman ini adalah Bapak Ibu bisa ubah di bagian kanan atas ini ada menu edit mode. Nah, edit. Nah, sekarang baru kita bisa mengedit soalnya. Nah, di sini ada beberapa, ini kita bisa hapus juga, tekan delete, atau kita bisa langsung untuk membuat soal. Yang pertama adalah, sebelumnya ini ada contoh yang pernah saya buat, ada preview. Nah, di sini soalnya bentuknya seperti ini. Nah, di sini soalnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Baik, kita kembali ke course, kemudian kita ke kelas yang pertama, dan kemudian kita akan klik tombol add an activity. Nah, di sini kita akan membuat soal multiple choice, yaitu kita pilih quiz. Nah, ini adalah bagian pertama, yaitu kita akan membuat kerangka soalnya dulu. Ya, kita tulis, contoh di sini adalah ujian asesmen akhir, contoh ya. Nah, kemudian deskripsi ini kita bisa skip. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa di sini ada tombol timing. Nah, timernya ini perlu kita centang. Jangan lupa tanggal berapa Bapak Ibu harus sesuaikan dengan jadwalnya. Tanggal berapa soal ini akan dibuka secara otomatis oleh LMS, kemudian bulan apa, tahun berapa. Nah, disinilah waktunya. Ya, misalnya jam berapa soal itu akan dibuka, misalnya jam 9.30 contoh 9.30. Nah, kemudian akan ditutup kepada hari yang sama, berarti 9 sampai jam 10 misalnya. 9.30 sampai jam 10.00. Nah, di sini kita secara otomatis soal kita akan dibuka pada tanggal yang kita setting sesuai dengan jadwalnya. Yang selanjutnya ada, jangan lupa time limitnya, yaitu kita enable. Bagian ini kita akan menginginkan waktu pengerjaan soal berapa menit, misalnya 90 menit, maka kita tulis 90 menit di sini. Baik, kita lanjut. Yang lain biarkan saja. Di sini ada grid. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sini kita bisa tulis sesuai dengan KKM kita. Misalnya KKM yang lain ada 75 atau apa, atau mungkin dikosongin juga tidak menjadi masalah. Kemudian di sini ada beberapa kali anak itu bisa mengerjakan soal, misalnya 1 kali, 2 kali, atau unlimited bisa. Tapi ini kan waktu tetap berjalan. Jadi ketika waktunya habis, maka otomatis soalnya akan tertutup. Kemudian kita lanjut bagian save. Ya, nah ini kerangka soalnya sudah terbuat, yaitu yang kita buat pertama tadi adalah ujian asesmen akhir. Nah, kita klik saja. Nah, di sini kita akan membuat soalnya.
yaitu add question. Ya, bagian bawah. Nah, di sini boleh dicentang, boleh tidak. Kalau kita centang berarti soalnya akan teracak. Anak yang lain dengan yang lain tidak akan sama soalnya. Ya, atau mungkin kita akan acak jawabannya nanti di bawah. Yang pertama adalah new question. Kemudian kita lanjut multiple choice, add. Nah, disinilah akan kita membuat soalnya. Yang pertama adalah tulis topiknya. Nah, di sini question name, yaitu topik soal. Misalnya di sini topik soalnya tentang ibadah. Nah, sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian question text di sini. Di sini kolom ini adalah kolom untuk membuat soal. Apa saja bisa dibuat untuk input gambar, kemudian video atau suara dan lain sebagainya. Kalau video itu ditempel di link YouTube. Kalau email bisa langsung. Nah, soalnya ada di sini. Ya, contohnya apa itu sholat maghrib. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian untuk soal matematika Bapak Ibu bisa klik yang bagian ini. Equation editor. Nah, klik saja. Nah, di sini banyak tombol ya. Ada arrow, kemudian ada simbol, ada ini. Nah, kita mungkin untuk misalnya ada tombol sigma. Nah, memang bentuknya seperti ini, tapi hasilnya ini. Yang perlu Bapak Ibu ubah adalah bagian ininya, ya, ABC-nya. Nah, kemudian misalnya ini kita hapus. Misalnya akar pangkat pembagian. Nah, di sini ada bagian yang kita ganti adalah bagian A. Misalnya di sini kita ganti angka 5. Nah, kita lihat bagian bawah ini Bapak Ibu. Kemudian yang B ini kita ganti angka 6. Kemudian yang bagian C kita ganti angka 8 misalnya. Nah, hasilnya adalah ini di sini ya, bagian bawah ini. Nah, ini ada 6 tambah 5 ya, Bapak Ibu yang paling paham. Nah, di sini. Nah, memang bentuknya seperti ini, tapi hasilnya nanti akan seperti ini yang bagian bawah. Kemudian kita save. Nah, seperti ini. Tapi nggak apa-apa, nanti di soal itu akan muncul sesuai dengan harapan kita. Nah, selanjutnya kita bagian bawah. Nah, ini ada shuffle the choice. Ini untuk acak pilihan jawabannya. Nah, ini biarkan saja. Nah, kita akan memilih membuat jawabannya di sini di answer ya. Choice 1. Nah, di sini misalnya apa? Ya, contoh saja. Kemudian choice 2 di sini apa? Gitu. Kemudian choice 3 selanjutnya dan ini selanjutnya. Nah, jangan lupa pilih mana jawaban yang benar. Misalnya bagian yang benar adalah pilihan pertama, maka kita kasih 100%. Nah, selanjutnya kita save. Nah, ini sudah jadi satu soal. Ya, begitu juga selanjutnya tinggal tambah soal yang lain, tinggal add new question, kemudian multiple choice dan lanjutkan seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat kuis yang kita buat, yaitu Bapak Ibu perlu perhatikan di sini ada quiz bank. Nah, soal-soal yang pernah kita buat itu semuanya tersusun di sini. Nah, apa fungsinya? Nah, nanti ketika kita membutuhkan kita tinggal centang, kemudian kita akan pilih sesuai dengan ini ya, kita akan pindahkan kemana atau kita akan delete. Nah, ini itu fungsinya. Nah, kita lihat bagian sini adalah quiz. Nah, bagian setting ketika nanti kita akan merubah timernya. Nah, ini nanti kita bisa atur sendiri. Nah, bagian quiz ya, kita lihat preview ya. Nah, inilah soal yang telah kita buat. Ya, ini ada soal matematika, ini contoh saja. Nah, ini simbolnya akan terbaca seperti ini Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan matematika, walaupun tadi kelihatannya agak membingungkan. Nah, kita contohnya memilih ini. Nah, ini timernya tidak berjalan karena kita tidak setting, ya. Kita tidak setting. Nah, kita lanjut aja finish. Nah, seperti itu. Nah, itulah contoh pembuatan soal. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat soal bagian A ini tolong difikskan sampai 50 nomor misalnya. Nah, bagaimanakah caranya kita akan mengimpor
atau mengopi kelas-kelas yang lain. Kita tidak perlu mengetik ulang Bapak Ibu, tidak perlu mengetik ulang satu persatu, kita cukup mengimpor. Yang pertama adalah kelas ini kita sudah tulis soalnya, kemudian kita akan pindahkan ke sebelah. Maka yang pertama adalah klik kelasnya, kemudian pilih bagian more, kemudian bagian bawah, course. Nah, selanjutnya kita impor. Ya, kita impor dari kelas manakah yang kita ambil? Yang kita ambil adalah dari kelas 9A. Kemudian continue. Nah, ini biarkan saja Bapak Ibu. Ini kita biarkan saja, kita lanjut next. Nah, kemudian yang perlu kita impor adalah yang kita butuhkan. Nah, yang ini tidak kita butuhkan, kita uncheck saja. Yang ini kita butuhkan, ya, yang sesuai dengan keinginan ya Bapak Ibu. Nah, ini tidak perlu, yang kita sesuai saja. Ini tidak perlu, tidak perlu. Kemudian kita lanjut. Yang kita butuhkan adalah soal yang ini. Yang kalau yang bawah kan tadi cuma contoh. Nah, kita lanjut, next. Nah, ini ada pertanyaan, abaikan saja, lanjut. Perform import. Nah, ini sudah diimport, kemudian continue. Nah, ini sudah masuk ke kelas 9B. Ya, maka dia sudah ada soal. Nah, ini tadi kan saya sudah impor, jadi impor 2 kali. Baik, di sini ada ujian assessment terakhir, ada ini ya. Dia akan masuk secara otomatis. Seperti itu Bapak Ibu cara mengimpor kelas ya. Ada preview. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Ya, kemudian ada ini ya. Nah, ini yang perlu kita buat juga. Baik, begitu juga untuk kelas-kelas yang lain. Ketika kita impor, kita masuk ke kelasnya dulu, kemudian more, course, impor, dan kita tinggal pilih kelas mana yang kita impor. Baik, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika anak-anak sudah mengerjakan, maka kita perlu melihat grade-nya di sini. Ya, baik, mungkin reportnya Bapak Ibu bisa lihat-lihat sendiri. Baik, mungkin demikian untuk sementara. Kita akan lanjut kepada berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.